Halo guys, channel Asri Kulak lagi ngadain giveaway FIFA 21 nih. Jadi buat kalian yang tertarik, kalian langsung aja subscribe channel Asri Kulak dan juga follow Instagram saya di @kulhak. Dan jangan lupa untuk menonton video pembahasan saya mengenai giveaway ini biar kalian paham apa aja syarat dan ketentuannya. Link videonya saya taruh di tombol i di pojok kanan atas video, kemudian juga ada di kolom deskripsi. Oke? Oke, halo guys, kembali lagi di channel Asri Kulhak dan kita kembali bermain eFootball PES 2021 Season Update. Ya, jadi ini adalah Manchester United Master League yang istilahnya kita eksperimen aja di sini ya, bukan Master League yang sebenarnya karena memang saya bakal mulai Master League kalau misalnya ada update, udah ada update dari Konami, update ya kan kalian tahu sendirilah bahwa untuk transfer di real life itu memang belum stop ya, belum tertutup dan memang masih banyak banget pergerakan transfer yang nggak bakal kita bisa prediksi. Jadi mungkin Konami nunggu hal tersebut biar bursa transfer ditutup dulu baru mereka ngasih update ke kita. Ya seperti yang saat ini kita main Manchester United Master League ini belum ada Donny van de Beek ya. Jadi salah satu pemain terbaik MU juga belum ada. Jadi ya kita ya sambil nunggu kita eksperimen aja dulu mengenai Master League ini dan di sini kita bakal menghadapi Inter di laga pramusim ya. Jadi saya bakal kasih debut untuk Jadon Sancho yang baru aja kita datangkan di episode pertama kemarin ya. Jadi kita langsung aja nih, kita masuk ke gameplay dulu. Nah kebetulan nih Daniel James ini lagi kurang fit ya. Jadi kemungkinan ini adalah saat yang tepat kita buat datangin Jadon Sancho. Kita masukin Jadon Sancho di sini kasih debut ya. Nah, mana nih? Ini dia Jadon Sancho yang lagi apa namanya? Biasa aja itu. Biasa aja maksudnya kondisinya ya. Kondisi pemainnya nggak seperti Martial yang lagi on fire nih. Jadi kemudian untuk di sisi kiri bentar ya. Sisi kiri left wing apa kita kasih aja ke ini ya Mason Greenwood, tapi kayaknya nggak deh, Rashford aja kita masukin situ. Kemudian Diego Dalot boleh gantiin Luke Shaw yang kurang fit. Kemudian juga untuk center back ini kita masukin Phil Jones. Jadi nah Lindelof kita nggak usah ganti ya. David De Gea lagi kurang fit juga. Arwan Bissaka juga sama, kita masukin aja mungkin pemain ini Fosu-Mensah nih. Fosu-Mensah, aduh kita butuh center back lagi nih. Oh ini aja, kita masukin pemain-pemain MU yang wah enggak bentar. Pogba kita keluarin dulu, Pogba juga kita mainkan McTominay aja di situ ya. Kemudian John Matten, Res Pereira, Igalo, aduh ini Matic turunin aja nih. Mason Greenwood naik, William kita ganti dengan ini Axel Tuanzebe boleh nih. Kemudian Nathan Light, Garner, oh Tai Chong ya, kita kasih kesempatan aja nih. Tai Chong ternyata di sini LW. Kemudian juga ini boleh sih Ramazani ya. Bentar, Rashford kita naikin juga dah. Kita naikin juga Rashford, gantiin Eric Bailly. Ini aja kali ya untuk line up-nya. Dan ya, kita langsung gas aja ke pertandingannya. Let's go. Bentar, ini oke, sama-sama baju home aja ya. Atau kita coba baju ininya, baju kemarin kan kita udah pakai baju home-nya United tuh. Sekarang kita coba baju away nih. Nah, saya mau coba nih ya, yang warna putih hitam nih. Oke, let's go. Ya, jadi ini dia untuk laga turnamen pramusim kita. Dan kedua kesebelasan sekarang sudah memasuki lapangan.
Ya bagus loh bajunya ini. Baru sih ya, kayak warna perpaduan hitam dengan putih ini. Kita lihat ada Alexis Sanchez juga ya, mantan pemain MU tentunya. Kemudian di sini Scott McTominay. Oh, Tahith Chong rambutnya, Pak. Gila. Kribo banget itu. Oke, Sanchez. Lukaku dicadangin nih kayak. Ya, Lukaku dicadangin. Dan Moses juga. Young, Vecino. Oke, Romero, Lindelof, Phil Jones. Oke, bagus untuk squad MU. Tapi sayang banget. Ya, anyway, ini saya record di tanggal 20 ya. Dan ya kita tahu lah, tadi malam kan ada pertandingan antara Manchester United versus Crystal Palace yang ya saya sih expect-nya United bisa menang lah. Apalagi itu laga home kan. Dan nyatanya hasilnya sangat-sangat tidak kita duga. Atau mungkin kalian yang udah duga Crystal Palace bakal menang ya? Kayaknya sih nggak mungkin lah ya. Pasti banyakan orang duganya itu United yang menang. Tapi ternyata Pak, Crystal Palace bisa membungkam MU di Old Trafford. Gila. Dan ya memang mungkin itu adalah sesuatu yang buruk bagi United. Tapi tidak buat pemain baru mereka, Donny van de Beek. Yang kalau kalian lihat di postingan Instagram saya itu, saya udah posting ya mengenai Donny van de Beek yang mencatatkan sejarah baru juga untuk dirinya sendiri, sekaligus juga menambah jumlah pemain MU yang debut gol gitu, yang baru main dan langsung mencetak gol. Luar biasa sih Donny van de Beek. Dia menjadi pemain ke 20 ya. Tahith Chong. Oke, good. Wih, cepet loh Tahith Chong. Coba, waduh. Jadi Donny van de Beek ini menjadi pemain ke-20 yang mencetak gol dalam debutnya di bersama Setan Merah. Oke, Bruno Fernandes. Bruno Fernandes coba syuting. Oh, Bruno Fernandes. Hampir aja tercipta gol pertama United melalui, wah bagus banget Bruno Fernandes tadi. Dan karena Donny van de Beek juga dimasukin di bangku cadangan, dia masuk sebagai pemain pengganti ya. Dan itu artinya setahu saya selama ini berdasarkan informasi yang saya baca juga, bahwa katanya hanya ada 10 pemain yang sebelumnya 9 pemain kalau nggak salah, 9 pemain yang sebelumnya juga melakukan debut dari bangku cadangan dan mencetak gol. Jadi Donny van de Beek ini adalah pemain yang ke-10. Luar biasa Donny van de Beek ya. Tapi golnya itu belum bisa membuat United menang. Karena MU hanya mencetak gol tunggal doang dari Donny van de Beek tuh. Oke, crossing ada. Waduh. Nah, Martial, good. Oke, good job Martial. Coba crossing itu. Tahith Chong. Oh, mantap sekali. Luar biasa Tahith Chong. Good job. Itu kalian bisa lihat tuh. Wah. Gol indah dari Tahith Chong ya. Oke, 1-0. Dan ini sekaligus menjadi pemain yang mencetak gol pertama untuk United ini. Tahith Chong nih. Ya kemarin kita sama-sama tahu bahwa pada saat kita menghadapi Juventus itu yang nggak ada gol tercipta, 0-0, imbang kan hasilnya. Dan hari ini, pertandingan kali ini akhirnya dapat 1 gol melalui Tahith Chong. Waduh. Sanchez. Bruno Fernandes, good. Scott McTominay kasih ke Jadon Sancho. Oh, pelanggaran.
Oke, nampaknya hanya sebuah peringatan doang dari wasit. Oke, kita umpan aja ke depan. Martial. Waduh. Lautaro Martinez, Barella, Brozovic. Wow. No. Good. Wah. Oke, good job. Vecino. Wah. Oke, Romero, good job. Nice. Diego Dalot. Tahith Chong. Si Anthony Martial. Aduh, itu nggak jelas banget Tahith Chong mau ngapain tadi. Handanovic. Devic. Brozovic. Ada Godin. Waduh. Wah, ini Godin mabuk kali. Vecino. Lindelof. Nice. McTominay. Bruno Fernandes kasih ke Jadon Sancho. Jadon Sancho kasih ke Tahith Chong. Tahith Chong kasih ke Martial. Di shooting Martial. Offside ternyata, saudara-saudara. Offside. Ya, walaupun nggak offside juga tetap aja nggak gol. Bruno Fernandes. Tahith Chong. Moses. Waduh. Bruno Fernandes kasih ke Jadon Sancho. Jadon Sancho, Martial, Tahith Chong. Langsung kasih aja ke depan. Aduh. Handanovic. Fosu-Mensah. McTominay. Waduh. Oke, out. Vecino. Young. Lautaro Martinez. Lautaro, oh my god. Oke, Brozovic. Moses dan berbahaya sekali, Bung. Hampir aja. Ya, jadi nasib United ini berbeda dengan Arsenal ya, yang udah 2 pertandingan Premier League yang mereka lakoni dan menang ya. Jadi 2 kali pertandingan sudah untuk Arsenal dan hasilnya ya mereka berhasil memetik 6 poin. Luar biasa sih untuk awal musim dari Arsenal. Oke, Diego Dalot. Moses. Fred. Waduh. Barella. Dan itu dia halftime whistle. Skor sementara masih 1-0 ya. 1-0 atas Inter vs United. Jadi dari kemarin ini ada kayak semacam reunian ya. Kemarin kan Juventus versus United, di situ Ronaldo bertemu dengan mantan timnya tuh. Sekarang Alexis Sanchez. Sama-sama pemain yang memang dulu di MU menggunakan nomor punggung 7. Tapi bedanya ya Ronaldo tentunya sukses lah menggunakan nomor 7, sementara Alexis Sanchez bisa dikatakan kurang berhasil ya untuk nomor punggung 7. Udah banyak banget tuh sebenarnya, bukan cuma Sanchez doang yang pernah pakai nomor punggung 7 setelah Ronaldo. Fosu-Mensah. Aduh. Pelanggaran lagi. Kenapa tuh, Sid? Kita lihat dulu ya. Aduh. Wah. Oke, bentar. Kita mestinya udah ganti pemain nih. McTominay, Bruno Fernandes, Tahith Chong, Martial. Apa kita udah ganti aja Martial ya dengan ini Marcus Rashford?
Saya bakal coba Rashford di tengah ya. Waduh, turun loh. Tapi nggak apa-apa, coba aja. Karena Martial aja udah main full kalau nggak salah di pertandingan kemarin. Dan sama sekali belum bisa mencetak gol. Jadi kita coba Rashford di tengah nih. Ya, cocok banget lah ya. Kita kekurangan striker sih. Saya masih... makanya kita nanti... Aduh, sorry. Makanya kita nanti pengen datangin Ronaldo balik tuh. Karena menurut saya kita butuh striker lagi. Walaupun udah ada Igalo, tapi... Ya, masih kurang lah ya. Menurut saya si Igalo ini. Nah. Aduh. Ayo dong. Jones, good job. Kasih aja ke Tahith Chong. Fred. McTominay. Jadon Sancho. Good. Jadon Sancho. Rashford. Oh my god, Marcus Rashford. 2-0 untuk United. Kayak gini dong, MU harusnya kayak gini tadi malam. Luar biasa tendangan dari Marcus Rashford. Kayak gitu Pak tendangannya. Harusnya kayak gitu boy. Oke, kita mulai lagi. Udah 2-0 nih. Mantap banget. Godin, De Vrij, Skriniar, ada Godin lagi, Eriksen, Moses, Brozovic. Oke. Aduh, Lindelof. Kasih ke Bruno Fernandes. Young. No. Bruno Fernandes, good. Fred. Nah, Dalot. Jadon Sancho kasih ke Rashford. Rashford. Bruno Fernandes. Fosu-Mensah. Scott McTominay. Kasih lagi Fosu-Mensah itu. Coba crossing, ada Rashford. Aduh, terlalu tinggi ya. Out. Aduh, enggak pak. Godin, Skriniar, Young, Vecino, Eriksen, Lautaro. Oh my god, no. Oh, oh, bagus. Waduh, itu. Wah. Untung aja, boy. Untung aja itu. McTominay. Ya. Oke, sorry. Nice. Dalot. Oke, Dalot. Balik ke belakang aja. Good. Wah, sorry. Skriniar. Young. Oke, Romero. Lindelof. Dimotif Fosu-Mensah. Ya, aduh, maksudnya ke Jadon Sancho tadi, tapi dipotong oleh Vecino. Christian Eriksen. Brozovic. Oke, diamankan lagi. Nice. Wah, udah kehabisan stamina nih. Dalot. Kasih aja langsung ke Tahith Chong. Jadon Sancho. Wey. Wah, parah sih ini. Kalau Jadon Sancho megang bola, langsung di-tackle keras banget Inter. Udah 2 kali kan itu Jadon Sancho di-tackle.
Semensa, Jadon Sancho, Rashford, good, wah keras pak. Aduh. Oke. Udah menit ke 88 nih. Dapat lagi, nice. Wah, kenapa tuh stop set ya? Oh, offside loh. Aduh, satu kaki. Kartu kuning ya, ini yang tadi tackle Sancho nih. Bukan, Bruno Fernandes ternyata. Oh, jadi berarti yang tackle Sancho tadi itu bukan sebuah pelanggaran ya. Bentar, kita ganti pemain nih, walaupun udah menit terakhir. Wah, Dalot udah gak bisa stamina, boy. Aduh, apa tuh Zibi aja ya? Gak apa-apa deh kalau gitu. Kemudian Bruno Fernandes kita ganti dengan Lingard, boleh. Paul Pogba boleh masuk gantiin Fred. Dan ya Jadon Sancho kita ganti aja dengan Greenwood. Oke. Oke, Sensi, ada Jesse Lingard, Young, aduh, Fosu-Mensah udah kehabisan stamina, boy. Fosu-Mensah, aduh. Tuanzebe, good. Rashford, Marcus Rashford, dan itu dia full time whistle. Yes, 2-0 dan gol dari Tai Chong luar biasa bagus dari di awal ya. Akhirnya oke, jadi untuk debutnya Sancho cukup bagus sih walaupun nggak mencetak gol, tapi dia mainnya cukup lumayan lah. Jadi kita kalah dari segi possession dan ya kalian bisa lihat Jadon Sancho dapat rating sama dengan Taichung 7,0 juga, tapi karena mungkin Taichung yang mencetak gol ya otomatis dia jadi man of the match hari ini. Oke. Jadi itu dia, wah imbang nih Juventus versus Bayern 0-0 juga. Jadi Juventus baru mendapatkan 2 poin nih. Nah ini dia. Dan sekarang kita berada di posisi pertama turnamen pramusim International Champions Cup. Good job untuk United. Di posisi kedua ada Inter ya. Kemudian Bayern ini sama sekali belum pernah menang ya, hanya imbang sekali, kalah sekali. Oke, buruk banget Bayern di sini. Dan ya itu dia aja mungkin ya untuk episode kali ini, dan next episode kita bakal mendatangkan Cristiano Ronaldo. Itu udah fix sih, saya bakal coba datangin dia. Dan ini bentar, kita ada tawaran negosiasi kayaknya. Oh bukan, ada laporan dari scouting Achraf Hakimi. Oh, player to watch. Enggak. Oh, free agent. Wow. Oke, jadi ini kesempatan sih untuk datangin Hakimi sebenarnya. Ya, terima kasih untuk scout kita ya yang sudah mereport. Kemudian Donny van de Beek juga kita bakal datangkan nanti. Mana nih? Kita lihat. Gak ada sih ya. Gak ada yang penting-penting. Dan itu aja mungkin. Jadi next episode kita langsung datangin Ronaldo. Oke, jadi thank you banget untuk teman-teman yang udah menonton dari awal sampai habis. Dan kita ketemu di video-video selanjutnya. Bye guys!